أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية الفجر خير من الدنيا وما فيها. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih gerak daripada hati, kaki kita untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh hamba yang beriman, yaitu salat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya Allah pada seorang hambanya itu apabila hambanya disibukkan dengan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara amal-amal soleh. Tanda Allah Subhanahu wa taala jauhkan hambanya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilalaikan, akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan dan akan dijauhkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini beberapa ulama beda penafsiran. Maka nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan satu keluarga, anak perempuan, istri dan suaminya. Maka seorang istri datang kepada suaminya. Wahai suamiku, sekarang saya sudah ditimbang amalku. Maka kata istrinya, dulu semasa di dunia engkau berikan apa saja yang saya inginkan. Kau berikan mobil mewah, engkau berikan kepada saya. Kau berikan rumah, minta rumah, diberikan rumah mewah. Perhiasan mewah, diberikan perhiasan yang mewah. Pakaian yang mahal, diberikan pakaian mahal. Tapi hari ini kata istrinya, wahai suami, aku tidak butuh itu semua. Yang kubutuhkan hari ini adalah amalmu, kata istrinya. Maka istrinya berkata, wahai istriku, aku tidak bisa berikan amal kepada engkau. Kenapa? Karena semasa di dunia aku tidak sempat melakukan amal-amal soleh, hanya sibuk perkara-perkara dunia, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja siang dari pagi sampai malam, kerja banting tulang-tulang dibanting, sehingga dia banyak harta melimpah, tapi dia jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata suaminya, aku tidak berserikat amal kepada engkau. Datang lagi anak perempuannya, wahai bapakku, sekarang sudah ditimbang oleh semasa di dunia, apa yang aku inginkan engkau berikan, kata anaknya. Kau belikan saya mobil mewah, dibelikan mobil mewah. Pakaian mahal diberikan, fasilitas diberikan, semua diberikan oleh bapaknya. Kata anaknya, wahai aku tidak butuh lagi itu semua. Yang kubutuhkan hari ini adalah amalmu, wahai bapakku. Maka kata bapaknya, wahai anakku, aku tidak bisa beri amal kepada engkau, karena aku semasa dunia sibuk dengan perkara-perkara dunia. Kerja terus jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala sampai menjemput kematian, menjemputnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keluarga ini menangis sampai habis air matanya. Menangis keluar air mata darah. Habis air mata darah, keluar biji matanya, tidak merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Baru mereka bilang, Rabbana absorna sami'na farjina na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kembali kami sudah mendengar, kami sudah melihat, kembali kami ya Allah, na'mal sholihan, beramal sedikit saja. Inna hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka baru Allah katakan, alam ya'tikum nazir, orang yang menyampaikan
menyampaikan perkara ayat-ayat Allah, menyampaikan kebaikan tentang amal-amal soleh. Lalu mereka bilang, qalu bala qad ja'ana nazir, kata mereka, sudah ya Allah, seseorang datang kepada kami, tapi kami mendustakannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata alim ulama, ini ayat untuk mengingatkan kita yang masih hidup di dunia, bagaimana memfokuskan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Karena jangan sampai nanti kita menyesal, sebagaimana satu keluarga ini dikisahkan alim ulama dalam ayat tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu, Pak, dunia ini sementara. Kita tahu umur kita 60-70 tahun, tapi kita sungguh mati-matian mengejar ini dunia. Kita tahu bahwa kematian akan datang kapan saja. Bahkan kata Nabi, malaikat maut mendatangi umatku, setiap umat manusia 72 kali. Ada yang katakan 70 kali malaikat maut mendatangi setiap nyawa manusia, setiap jiwa-jiwa manusia. Tapi kita tahu semua itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk mempersiapkan daripada itu semua. Kita masih sibuk dengan urusan yang sia-sia, urusan yang bagaimana untuk menghancurkan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang di mana-mana banyak pengajian-pengajian, khutbah-khutbah Jumat menyampaikan selalulah melakukan kebaikan, amal soleh. Tapi kita tahu semua, hadirin dengan Allah, tapi kita hanya sekedar terkesan, bukan mengamalkan. Kita hanya mendengar, bukan aplikasi dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, alim ulama kita sampaikan, ini umat hari ini seperti buih di lautan, tapi tidak ada sedikit pun kekuatannya. Karena apa? Jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan umat Islam ini, Pak, bukan banyaknya umat Islam, tapi pertolongan umat Islam akan datang apabila mereka menguatkan amalan agama mereka. Sebagaimana para sahabat, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kisah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sama seperti kita, mereka juga manusia, Pak, tapi mereka mengusahakan imannya, yakin sempurna bahwa kematian akan datang, yakin sempurna bahwa akhirat itu ada, alam kubur itu ada. Mereka sempurna keyakinan mereka terhadap itu semua, sehingga Allah Ta'ala tanamkan iman sempurna pada diri sahabat. Apa yang terjadi, Pak, ketika iman sempurna, akan datang pertolongan Allah. Salah satu sebagaimana kisah ketika ada gempa di Madinah. Gempa di Madinah, dia cukup hentakkan kakinya. Apa kata Umar? Wahai bumi, jika engkau gempa karena Allah, maka hancurkanlah, gempalah. Tapi kalau kau gempa hanya kehendak dirimu, maka aku tidak akan butuhkanmu. Dan hentak kakinya Umar, maka langsung berhenti itu gempa, hadirin yang dimuliakan Allah. Kekuatan iman, hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita semua yakin bagaimana alam kubur, Pak. Hari-hari diceritakan bagaimana alam kubur, ceritakan bagaimana alam akhirat, ceritakan bagaimana siksa neraka, bagaimana orang sisa meninggalkan sholat. Tapi kita selalu mendengar hari-hari, tapi bagaimana hari ini umat tidak terkesan lagi, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika di pada masyar barulah menyesal, istri menyesal, anak menyesal, suami menyesal. Begitu pentingnya itu namanya amal soleh, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita saling mengingatkan, menyampaikan bahwa kematian kapanpun bisa datang. Masalahnya, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan masalah kematiannya kita kehendaki, karena itu pasti. Tapi bagaimana kematian itu terjadi pada diri kita semua, hadirin yang dimuliakan Allah. Apakah kita mati dalam keadaan ketaatan? Apakah mati dalam keadaan
jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semua hadirin yang dimuliakan Allah, dengan momentum bulan Ramadan ini Pak, kita sungguh-sungguh melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, dilandasi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ini kita puasa Ramadan dan kita diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi hamba la'allakum tattaqun. InsyaAllah InsyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Pak, bagaimana kita selalu buat kebaikan sampai datang waktunya dan Allah akan tolong kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi karena saya baru belajar. Sempurna majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.